Halo Sobat Mikrotik, di sini hari ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan instalasi Mikrotik dengan metode net install. Nah, apa yang kita butuhkan? Tentu saja kita butuh Mikrotiknya, ya. Kemudian kita akan butuh kabel ITP untuk bisa menghubungkan Mikrotik dengan net install. Kemudian kita perlu PC yang akan kita gunakan sebagai server net installnya. Lalu kemudian kita akan butuh tools juga yang akan kita gunakan untuk merubah boot sequence dari Mikrotik ini. Oke, kita mulai saja. Sebelum kita mulai melakukan net install, kita harus mendownload dulu program net install dari Mikrotik. Di mana kita bisa mendapatkannya? Tentu saja ke website mikrotik.com. Lalu kemudian kita masuk ke bagian software. Lalu di sana kita akan menemukan di bagian paling bawah terdapat program net install. Nah, jika sobat lihat di sini itu ada net install Windows 64-bit dan CLI Linux. Kita hari ini akan mencoba untuk melakukan konfigurasi melalui Windows dan melalui Linux karena OS yang kita pakai di laptop adalah OS Linux. Nah, selain program net install, kita juga tentu saja harus mendownload package yang akan kita install. Kita akan coba dulu untuk melakukan net install dengan menggunakan Windows 64-bit. Kita download dulu package-nya. Kemudian tak lupa kita juga mendownload main package. Jadi di sini ada main package dan extra packages. Apa sih bedanya? Main package merupakan satu paket utuh yang berisi fitur-fitur yang dibutuhkan oleh perangkat Mikrotik untuk bisa berjalan. Sedangkan extra package berisi berbagai macam package. Salah satunya adalah semua package yang ada di main package, tapi tentu saja ada banyak package-package tambahan yang dimasukkan ke dalam sana. Kali ini kita akan mencoba untuk menginstalasi main package saja. Nah, untuk melakukan instalasi kita harus tahu perangkat Mikrotik yang akan kita gunakan itu menggunakan arsitektur apa. Bagaimana cara melihat arsitekturnya? Kita bisa melihat sebenarnya melalui apa yang tertulis di bagian bawah. Jadi di bagian bawah ini kita bisa melihat motherboard yang saya pakai hari ini adalah HP AC Lite, yaitu RB952UI. Nah, bagaimana kita bisa melihat arsitekturnya? Kita bisa pergi ke websitenya mikrotik.com. Sekarang kita akan masuk ke bagian hardware. Di hardware kita cari saja. Kita search HP AC Lite. Nah, kalau kita sudah menemukan HP AC Lite, maka kita tinggal melihat arsitektur apakah yang digunakan. Perhatikan, arsitektur di sini adalah arsitektur MIPS BE. Artinya pada saat kita mendownload package instalasi, kita harus mendownload package instalasi untuk MIPS BE. Oke, mari kita download untuk MIPS BE. Sedang berjalan. Apa saja sih arsitektur lain selain MIPS BE? Ada arsitektur ARM, ada ARM 64, ada Mini MIPS, ada Simple MIPS, ada Tilera, PPC dan lain sebagainya. Oke sobat, download sudah komplit. Sekarang waktunya kita untuk melakukan instalasi net install. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengekstrak file yang tadi kita download. Jadi di sini filenya sudah diekstrak. Saya sudah mengekstrak filenya di folder net install. Kemudian kita tinggal lakukan open in terminal. Lalu kita lihat filenya apa saja. Oke. Di situ ada filenya, ada zip filenya sudah saya sudah ekstrak. Di sini ada router OS 77.4 MIPS BE. Ini adalah package instalasinya. Kemudian ada net install 64 executable, ini ada program Windows, dan net install CLI adalah program yang kita jalankan di Linux. Kita akan coba net install untuk Windows dulu. Karena saya menggunakan Linux operating system, maka saya harus menggunakan wine. Sudo wine net install 64 exe, lalu
ini adalah tampilan dari net install saya. Oke, ini adalah tampilan net install. Installnya sudah berjalan. Kemudian hal pertama yang kita lakukan di net install adalah mengaktifkan netbooting. Apa itu netbooting? Netbooting adalah sebuah fasilitas yang harus berjalan di net install, di mana fasilitas ini akan membuat router OS melakukan booting dengan server net install sebagai server acuannya. Di sini kita harus mencentang boot server enable. Lalu client IP address adalah IP yang akan kita berikan ke MikroTik. Jadi saya sudah memberikan IP statik di LAN saya di Ethernet, yaitu 192.168.99.10, sehingga saya harus memberikan IP dengan subnet yang sama dengan IP yang saya berikan di Ethernet. Di sini saya memilih IP 192.168.99.101. Oke, setelah saya oke, maka langkah selanjutnya ini berarti net install servernya sudah siap. Langkah selanjutnya kita akan mempersiapkan router untuk menerima package dari net install. Bagaimana caranya? Pertama, kita memerlukan sesuatu untuk menekan tombol reset. Jadi pada saat kita menyalakan perangkat MikroTik, tombol resetnya harus ditekan. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah kita harus menghubungkan Ethernet 1 dengan Ethernet yang ada di net install server, yaitu laptop kita atau PC kita. Oke, sekarang kita akan hubungkan. Lalu barang-barang apa yang bisa, tools apa yang bisa kita gunakan untuk menekan tombol reset? Ada beberapa tools yang mungkin bisa sobat pakai atau mungkin sering sobat pakai tapi tidak kita rekomendasikan. Antara lain apa? Pulpen. Pulpen tidak kita rekomendasikan karena ujung pulpen mengandung tinta, sehingga tinta itu nanti bisa jatuh ke dalam perangkat dan bisa merusak perangkat. Tools apalagi yang tidak kita rekomendasikan? Pin. Pin ini tidak kita rekomendasikan karena ujungnya tajam. Ini bisa merusak tombol reset itu sendiri. Lalu apa tools yang biasa kami gunakan? Tools yang bisa kami gunakan adalah tusuk gigi. Nah, tusuk gigi ini punya dua bagian, yaitu bagian yang tajam dan bagian yang tumpul. Kita biasanya akan menggunakan bagian yang tumpul saja. Atau kalau keduanya merupakan bagian yang tajam, maka kita bisa belah menjadi dua, lalu menggunakan kita gosok, kita menggunakan bagian yang tumpul ini. Oke, kemudian bagaimana cara mengaktifkannya? Pertama, kita akan menekan tombol reset. Anda bisa merasakan tekanan di sana. Kemudian nyalakan tombol power. Berapa lama kita harus menekan ini? Kita harus menekannya sampai perangkat di net install menunjukkan router OS kita sudah terdeteksi. Kita akan tunggu, biasanya sekitar 10-15 detik. Nah, sekarang pada saat router sudah muncul, maka dilihat di sini ada label ERP952, itu sama dengan router yang sedang saya proses. Kalau ini sudah muncul, kita bisa menarik tombol resetnya dan router sudah siap untuk diinstal. Bagaimana cara proses instalasinya? Pertama, kita harus memilih dulu routernya. Berarti kan di sini akan ada beberapa drive. Jangan sampai Anda memilih drive tersebut, karena bila Anda pilih nanti drive Anda yang lebih dari MikroTik OS. Pilihlah router board yang akan diinstal. Lalu ada beberapa pilihan di sini. Anda bisa centang keep all configuration untuk tetap menggunakan konfigurasi yang ada, termasuk username dan password. Ini adalah IP gateway yang mau Anda berikan secara default. Bila tidak ada yang lainnya, maka Anda harus memilih paket yang akan Anda instalasi. Jadi sekarang saya instalasi router OS 7.4. Setelah saya memilih ini, berikutnya tekan tombol install. Maka install akan berlangsung dengan melakukan format hard drive, kemudian dia akan mengirimkan package, lalu dia akan melakukan restart terhadap router. Biasanya ini berlangsung cukup lama, tergantung perangkat MikroTik dan konfigurasi network yang ada. Setelah format, dia akan mentransfer package router OS itu ke dalam perangkat MikroTik. Setelah sukses melakukan transfer, maka dia akan melakukan restart. Anda akan mengetahui instalasi sukses bila pertama ada suara beep yang dikeluarkan oleh MikroTik, atau MikroTik nanti sudah bisa mulai di remote menggunakan inbox.
box. Bila ini sudah terjadi, maka proses net install sudah berjalan dengan sukses. Oke, sampai bertemu di tutorial berikutnya.